Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya Kak Jeffrey dalam CG Kids. Nah adik-adik, malam hari ini jikalau ada adik-adik yang mau bertanya maupun ada permohonan doa, bisa langsung chat di kolom di bawah ini ya. Jangan malu-malu, nanti kakak sama teman-temannya akan jawab. Oke, nah mari adik-adik sebelum kita memulai CG, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Sebentar lagi Tuhan, kami akan mengikuti CG Kids. Kiranya Tuhan sertai Roh Kudus jamah setiap hati kami. Kiranya hanya Injil Tuhan saja yang diberitakan Tuhan. Tuhan berbicaralah pada kami rindu untuk merasakan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik semua, jumpa lagi di CG Kids hari ini. Kakak yakin bahwa kalian pasti tunggu-tunggu hari ini. Hari ini kita ditemani oleh saya Kak Steven, saya Gabriel, David, saya Jaden. Yeay, kasih tepuk tangan buat kita semua. Sebentar lagi kita akan mau mulai PAW. Tapi sebelum itu kakak ada satu pertanyaan buat kalian semua yang di rumah, juga sama Jaden dan untuk David. Oke? Kalian jawab semua, yang paling keras nanti akan dapat hadiah dari kakak. Oke, nanti hadiahnya minta diri sama orang tua masing-masing tapi ya. Oke, ini pertanyaannya. Siapa penyelamat kita satu-satunya? Jesus. Jesus. Siapa? Jesus. Sekali lagi kakak, siapa penyelamat kita satu-satunya? Jesus. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. In my life down at your feet, 'cause you're the only one I need. Turn to you and you are always there. Sometimes it's you I see, it's you, that's all I need. I'm the Lord, I am all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, believing all for you. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, believing all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Ayo adik-adik, habis ini kita mau nyanyi, tapi kali ini kita harus lebih semangat. Amin? Mau sama-sama? Ayo bangkit berdiri, kita mau nyanyi sama-sama. Haleluya! Pokok dan citalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan citalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan citalah caranya, tinggallah
kasih sempurna, tutupi semua pelanggaran. Di dalam kasih tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyang, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Kasih sempurna, tutupi semua pelanggaran. Di dalam kasih tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Dikala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyang, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Takkan ku goyang, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan berikan yang terbaik untuk Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu, ku
Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas sukacita damai sejahtera Tuhan mengalir kepada hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu menyertai kami semua Tuhan, orang tua kami dan keluarga kami. Engkau sungguh maha penyayang Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kau bukakan Tuhan hati kami, telinga kami Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berkata pada hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa. Amin. Malaikat Tuhan datang kepada Filipus dan berkata, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, ke jalan yang menghubungkan Yerusalem dengan Gaza. Jalan itu sepi." Tanpa menunda, Filipus pun segera berangkat. Pada waktu itu ada seorang pegawai istana Etiopia yang sedang dalam perjalanan pulang ke negerinya. Orang itu seorang pegawai tinggi yang bertanggung jawab atas semua kekayaan Kandake, ratu negeri Etiopia. Dan sekarang orang itu sedang duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Roh Allah berkata kepada Filipus, "Pergilah mendekati kendaraan itu." Filipus pun pergi. Lalu ia mendengar orang itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Filipus bertanya kepadanya, "Apakah Tuhan mengerti yang Tuhan baca itu?" Orang itu menjawab, "Bagaimana aku mengerti kalau tidak ada yang menjelaskannya kepadaku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Maka mulailah Filipus berbicara dan memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tibalah di suatu tempat yang ada air. Pegawai itu berkata, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Kalau Tuhan percaya dengan sepenuh hati, Tuhan boleh dibaptis." "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah," jawabnya. Lalu ia menyuruh keretanya berhenti. Kemudian mereka berdua, Filipus dan pegawai itu, turun ke dalam air dan Filipus membaptis dia. Halo adik-adik, welcome to CG Kids Online Service bersama Kak Hansen dan Daphne. nah adik-adik,
Udah ya tadi Bible story-nya gimana? Belajar apa dari Bible story? Ketik ya, ada di live chat, juga ada di chat ini, semua ketik ya tadi belajar apa dek? Oke, sekarang coba ada yang tahu nggak tema hari ini apa? Daphne tahu nggak? Nggak Nggak tahu. tahu? Oke, tema hari ini I will do it right now. Ya, nah, oke. Tanya, kakak Hansen boleh tanya ke Daphne ya? Boleh. Oke. Daphne kalau misalkan disuruh sama mama atau sama papa langsung ngerjain atau kadang-kadang suka nanti dulu lah ma, nanti dulu apa? Ya kadang-kadang suka gitu. Loh kenapa? Kok nggak langsung dilakuin? Karena malas. Oh males. Biasanya apa tuh yang disuruh sama papa terus males Daphne? Kayak les atau kerjain PR atau beres-beres mainan. Terus mainan. Oke. Nah, kalau menurut Daphne nih, gimana nih caranya? Apa yang harus dilakuin supaya Daphne-nya nggak malas lagi? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah baca ya soal Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Itu mengenai sida-sida di Ethiopia. Ada yang tahu nggak? Ayo. Mengenai apa ceritanya? Daphne, udah pernah baca belum? Belum. Belum. Oke, ceritanya tuh Daphne tentang Filipus disuruh oleh Roh Kudus berangkat dari Yerusalem ke Gaza. Nah, supaya apa? Supaya nemuin satu orang nih. Namanya itu sida-sida dari Ethiopia. Nah, di perjalanan disuruh, ayo ya dari sini kamu berangkat. Nah, Filipus tuh bagus banget tuh. Filipus langsung say, oke Tuhan aku berangkat. Jadi dia nggak menunda sama sekali nih adik-adik. Dari situ dia dipertemukan sama sida-sida Ethiopia. Setelah itu bisalah sida-sida Ethiopia ini tadinya nggak kenal Tuhan. Dia penasaran baca kitab Yesaya. Akhirnya dia memutuskan, dah saya mau baptis deh kalau gitu. Nah luar biasa ya. Iya. Adik-adik ya, luar biasa ya. Menurut Daphne nih, ada intisari ceritanya apa nih? Poinnya, Poinnya. ya dari cerita tadi ini. Poinnya. Siapa itu tadi? Filipus tidak menunda Tuhan. Benar. Jadi gini, kadang-kadang tuh ya kita kalau misalkan dikasih kepercayaan sama orang tua, dikasih kepercayaan sama teman, mungkin sama guru di sekolah, apalagi sama Tuhan, itu kita harus langsung melakukan gitu. Karena kalau kita melakukan segala sesuatu tepat pada waktunya tuh hasilnya lebih maksimal. Nah sedangkan kadang-kadang ya kalau kita ngomong males nanti dulu aja deh, masih capek, masih males nih belajar, nanti bisa-bisa kita dapat konsekuensinya loh. Nanti kayak dapat hukuman, nanti nilainya jelek, dan kan banyak ya. Oke, contohnya nih kata di Alkitab, kalau misalkan nih Filipusnya ngomong enggak Tuhan capek, tak istirahat dulu aja deh, mungkin besok aja ya Tuhan, nggak ketemu loh sama sida-sidanya, jadi hilang deh satu jiwa yang bisa diselamatkan, kan sayang banget ya. Nah, Filipus di sini langsung say, yes Tuhan, aku langsung berangkat. Karena Filipus tahu nih, kesempatan nggak tentu datang dua kali. Jadi kesempatan yang apalagi dikasih sama Tuhan, kita harus langsung siap say yes. Yes Tuhan, ya, aku berangkat. Ya, oke. Nah, sedangkan nih, kalau penundaan, kadang-kadang kita ngomong males, dah mami nggak mau belajar dulu gitu. Kalau nggak mau belajar, jadi bisa-bisa nanti konsekuensinya apa? Nanti tidak mengerti pelajaran, nanti tesnya, misalnya kalau ada ujian bisa dapatnya nilainya jelek. Bagus, betul. Nah, adik-adik yang ada di online gimana? Pernah nggak ayo disuruh belajar, disuruh apa malas? Nanti dulu deh. Masih males mah, masih males nih pak gitu. Nah, kadang-kadang kan konsekuensinya bisa jadi nilainya jelek. Nanti paling tidak bisa naik kelas. Wah, itu kan sayang banget ya. Nah, jadi kalau bisa kita kerjakan sekarang, ya kenapa kita harus tunda? Benar ya Daphne ya? Oke. Nah, gini, dalam hal apa nih kita nggak boleh menunda pekerjaan? Ayo Daphne. Kayak kita harus
nggak boleh menunda kalau kita punya kewajiban. Nah, kadang-kadang memang nih, kenapa? Kalau mama papa suruh nggak boleh ditunda. Pintar. Nah, Tuhan juga. bagus banget, luar biasa. Nah, kita kalau ngerjain kewajiban kita kadang-kadang tuh kesannya kayak rutinitas ya, kayak lu tiap hari harus bangun pagi, tiap hari kok harus sekolah, tiap hari harus belajar. Kok males nih mah, nggak mau gitu. Nah, kadang-kadang tuh kita suka ngentengin tuh kalau misalkan kita dapat tanggung jawab, apalagi yang rutin gitu ya. Nah, kita nggak boleh nyepelein. Nah, jadi adik-adik misalkan ya disuruh sama papa mama, sama guru gitu, langsung ya dilakuin karena itu adalah kewajiban kita. Nah, apalagi nih yang kedua poinnya, kita nggak boleh menunda untuk melakukan hal yang benar. Nah, perlakuannya gimana? Misalkan nih ada teman atau ada kenalan yang belum percaya, belum kenal sama Tuhan. Gimana harusnya Daphne kalau ada kenalan yang belum percaya sama Tuhan? Didoain supaya kenal, disuruh baptis. Oh, pinter. Nah, bener banget nih adik-adik yang tadi diomongin sama Daphne. Kita kalau misalkan ada kenalan, saudara, atau teman-teman yang belum percaya Tuhan, jangan tunda ya. Kalau misalkan emang untuk mengenalkan Tuhan pada mereka gitu, langsung kita kerjakan bagian kita seperti itu ya adik-adik ya. Daphne pinter banget loh. Oke, kenapa juga nih? Kadang-kadang ya kalau misalkan kita nunda pekerjaan itu kan ada akibatnya ya, tadi nggak naik kelas, nggak naik apa, ada. Sedangkan kalau misalkan nih adik-adik kita begitu disuruh langsung iya gitu, pasti biasanya bisa dapat reward nih. Misalkan sama papa mama, wah pinter, dikasih reward, dikasih hadiah gitu. Itu pasti juga orang-orang sekitar juga senang. Ih, adik-adik dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan, langsung dikerjakan ya, nggak langsung nunggu-nunggu nih. Itu kan bagus banget ya adik-adik ya. Nah, kalau misalkan nih kita nggak menunda dan kita bisa melakukan lebih banyak pekerjaan langsung, kenapa harus ditunda gitu? Bener ya? Oke. Nah, kita habis ini ngomong ya bersama sama kakak, ngomong bareng-bareng kakak Hansen hitung 1, 2, 3, kita ngomong I will do it right now. I will do it right now. Ya, nanti ada yang di online juga ya, ditulis di chat juga gitu ya. Kita ngomong ya, kakak hitung ya. 1, 2, 3. I will do it right now. Oke, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, mana? Jadi 1 ya, kakak simpulkan. Kenapa kita nggak boleh menunda? Karena menunda itu hasilnya lebih tidak maksimal, bisa juga ada konsekuensinya. Sedangkan kalau misalkan kita langsung mengerjakan, itu efeknya bakal lebih maksimal adik-adik. Nah, oke, kakak bakal terakhir ya, kakak bakal tutup ya. Ada ayat nih dari Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, jadi apalagi adik-adik misalkan setelah ini papa mama atau mungkin guru, Daphne belajar les dulu, berarti langsung ya kerjain, tapi bukan berarti kita ngerjain, iya mah ngerjain tapi ngerjain asal-asalan. Itu juga nggak baik loh adik-adik. Jadi kalau udah ngomong iya langsung dikerjakan, kerjakannya juga sekuat tenaga ya, yang serius gitu ngerjainnya. Jadi bisa jadi berkat juga buat sesama adik-adik. Oke, mana jelas ya adik-adik ya. Semoga sharing hari ini dari Kak Hansen bisa adik-adik tangkap gitu. Yuk kita akhiri, kita doa dulu ya bareng-bareng ya. Tutup matanya bareng-bareng ya. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas waktu yang Kau berikan pada hari ini ya Tuhan. Semoga ya Tuhan firman yang telah dibagikan dapat menjadi rema ya Tuhan untuk anak-anak ya Tuhan, untuk adik-adik yang mendengarkan ya Tuhan. Semoga ya Tuhan mereka memiliki hati ya Tuhan untuk melakukan apa yang diperintahkan pada mereka ya Tuhan, terutama Engkau yang perintahkan ya Tuhan, memiliki niat ya Tuhan, memiliki kemauan ya Tuhan untuk mengatakan I will do it right now, tanpa delay ya Tuhan. Saya percaya ya Tuhan, melalui adik-adik ini, anak-anak-Mu ini ya Tuhan, segala kemuliaan-Mu akan lebih dinyatakan ya Tuhan,
banyak jiwa-jiwa yang juga dapat semakin mengenal Engkau ya Tuhan. Saya percaya semua ini hanya untuk kemuliaan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, adik-adik, Daphne, thank you ya buat waktunya. Jangan lupa dipraktekin ya, I will do it right now. Oke? 1, 2, 3, say bye-bye ya. Bye, 1, 2, 3. Bye-bye. Mari kita angkat kedua tangan kita dan mau berdoa. Saat ini pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa. Diberkatilah sekolahmu, diberkatilah apapun yang engkau impikan, apapun yang engkau kerjakan. Seluruh firman yang tadi telah kita dengar akan menjadi berkat tersendiri buat masing-masing dari kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin.